Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan beserta dengan renungan harian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021. Dan namun sebelumnya, terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 6. Demikian bunyinya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tradisi daripada Deutero Yesaya adalah mengumandangkan bahwa Allah masih tetap berpihak kepada bangsa Israel. Bahkan dalam tradisi itu, Yesaya mengedepankan kemahakasihan Tuhan yang hendak menyempurnakan kembali kehidupan daripada umat Israel. Di sana sudah terlihat gambaran kehidupan yang baru yang akan dimunculkan oleh Tuhan menjadi kehidupan bagi bangsanya. Sehingga persiapan demi persiapan telah Allah lakukan melalui Nabi Yesaya, mengumandangkan agar kehidupan bangsa Israel itu tidak lagi seperti domba yang tersesat. Namun mereka harus kembali melihat bahwa Allah di dalam setiap pernyataannya, setiap pemberitaannya, dan setiap karya-karyanya kepada bangsa Israel di pembuangan itu adalah merupakan suatu peristiwa yang hendak menyatakan bahwa dalam pembuangan itu juga sebenarnya kehidupan dan praktik situasi dalam kebersamaan bangsa Israel itu tidak pernah terlepas dari hadapan Tuhan. Dan sebenarnya Allah juga ikut menderita oleh karena penderitaan bangsa Israel. Bagaimana Allah tidak menderita ketika Dia melihat umatnya itu tidak diperlakukan secara adil. Bahkan kesemena-menaan terjadi dalam kehidupan mereka oleh karena perbudakan itu, oleh karena pembuangan itu. Ibadah mereka juga sering dicurangi. Dan bahkan mereka tidak lagi di dalam segenap hati untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekali lagi Allah mengatakan bahwa gambaran kekhususan daripada bangsa Israel itu, mereka harus memandang kepada Allah, di mana janji keselamatan, bahwa dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri, Allah turut menderita. Bahkan hamba Allah, dalam kapasitasnya, seperti yang telah diwartakan oleh Yesaya juga. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 itu, mereka telah berjalan sebagai bangsa di dalam kegelapan. Mereka berjalan di kegelapan dunia ini. Namun suatu saat mereka akan melihat sinar terang di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam minggu-minggu Epifani, pernyataan-pernyataan Yesus. Bahkan apa yang menjadi kerinduan hati umat Israel. Bukan hanya Israel sementara semuanya saudara-saudara. Semua hidup manusia. Kita harus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hadir. Hendak menyatakan kita sebagai hamba Allah. Yang ikut juga merasakan penderitaan kita. Penderitaan daripada kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Allah ingin perubahan. Jangan hanya mampu terkungkung sendiri di dalam arus pemikiran dan perasaan. Jangan pernah lagi mau menjadi seorang yang melakukan begitu-begitu saja. Namun sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Allah, bagaimana kita mau mendemonstrasikan iman percaya kita itu. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi pelayanan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita. Kita mau tetap menjadikan Allah turut hadir dalam kehidupan kita. Dan jangan sekali-sekali lagi membuat Allah itu menderita atas segala perbuatan dan tindak tanduk kita. Ibu bapak saudara-saudara, ketika kita dinyatakan sebagai domba yang sesat,
marilah kita merefleksikan diri kita. Mari kita juga merealisasikan apa janji kita di hadapan Tuhan sebagai umat Kristen. Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan. Bagaimana keselamatan itu telah kita terima di dalam Yesus Kristus, demikianlah kita juga hendak mewartakan bahwa Allah di dalam kepribadiannya, di dalam Kristus Yesus, telah memberikan segalanya bagi kita. Dia telah lahir, dia telah melayani kita, dia telah menghambakan dirinya sebagai hamba yang betul-betul merasakan penderitaan kita sebagai manusia oleh karena dosa, oleh karena perbuatan kita. Dan kini saatnya kita juga ketika bangsa Israel dikatakan sebagai domba yang sesat, namun di dalam pernyataan Kristus Yesus sebagai buah daripada iman, Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 10 ayat 16 itu, bahwa Yesus itu menyuruh kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, bagaimana kita menempatkan diri kita, bukan untuk dicabik-cabik, tetapi kita bisa menempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah, yang bisa mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jangan ciptakan lagi penderitaan dalam dirimu oleh karena dunia. Jangan ciptakan lagi penderitaan kepada orang lain karena jabatanmu. Jangan ciptakan penderitaan kepada komunitasmu atau kepada persekutuanmu oleh karena hiruk pikuknya di dalam kehidupan atau pemikiranmu. Dan itu menjadi alasan membuat orang lain menderita. Ibu bapak saudara-saudara di tengah-tengah keluarga juga, jauhkan penderitaan. Mari kita menyalurkan dan bahkan mari kita tetap menyampaikan kabar damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga, terhadap anak-anakmu, terhadap istrimu, kepada orang tuamu. Jangan lagi kita tinggal di lingkaran kehidupan yang begitu-begitu saja. Namun kita harus tetap fokus kepada siapa yang kita percaya. Karena keselamatan hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Dan dialah yang menjadi raja atas segala raja dalam kehidupan kita. Dan dialah yang sanggup mengayomi kita dan bahkan memerintah kita di dalam keberadaan kita sebagai hamba-hambanya. Oleh karena itu, dalam situasi PPKM saat ini, Bapak, Saudara-saudara, atau PSBB, marilah kita tetap menyadari bahwa yang mengendalikan kehidupan kita, yang mengendalikan dunia ini, kita serahkan semua pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 itu haruslah selalu kita perangi. Kita menjaga kesehatan kita. Bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat HKIP Tebet secara khusus dan jemaat HKIP secara keseluruhan, COVID-19 yang telah menjadi ancaman dan sudah banyak kita yang terpapar, kita hanya percaya kepada Tuhan. Dan di dalam penderitaanmu Allah juga ikut menderita dan Allah juga ikut berperang. Bahkan Allah ikut menyembuhkanmu. Oleh karena itu, marilah jaga kesehatan, memakai masker, hindari keramaian, mencuci tangan, dan bahkan kita mampu saat ini dimampukan untuk memonitoring sedini mungkin tentang aktivitas kehidupan dan kesehatan kita. Mari Bapak, Saudara-saudara, saat ini ketika bangsa Israel dikatakan sebagai domba yang tersesat, kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Kristus, kita tidak lagi tersesat, namun kita harus bisa menempatkan kita, walaupun dunia ini bagaikan serigala, kita harus tetap menjadi anak domba Allah yang tulus, jujur, ikhlas, berdedikasi di dalam kasih dan sejahtera yang daripada Tuhan. Salam sehat. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan segala penyakit kita. Dan jangan lupa, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah janji Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30 itu. Mari kita wujud nyatakan kehidupan kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan
di dalam hidup kita. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kebesaran serta kemahakuasaan serta kemahakasihan-Mu. Itulah yang selalu kami rindukan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau menyatakan bahwa bangsa Israel di dalam pembuangan itu melalui Yesaya menjadi domba yang tersesat. Namun Engkau telah menimpakan kepada Yesus Kristus semua apapun beban kami saat ini. Beban masa lalu kami, bahkan beban yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel terdahulu. Oleh karena Yesus Kristus, Engkau membuka cakrawala pemikiran kami bahwa kami harus menjadi seekor domba yang Engkau suruh di tengah-tengah keganasan binatang-binatang buas yang ada di dunia ini. Bukan binatang buas saat ini yang menjadi kendala dalam kehidupan kami, tetapi praktik-praktik kehidupan kami, di mana iman percaya kami tidak pernah kami dahulukan untuk mengerti akan apa arti daripada panggilan-Mu kepada kami. Tuhan, pandemi COVID-19 juga serasa seperti binatang buas yang hendak mencengkeram, mencabik-cabik kehidupan kami. Sudah banyak korban Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya jikalau umat-Mu bisa menerima dan terserang pandemi COVID itu, kami yakin dan percaya Tuhan juga melawat kami, melawat setiap umat Tuhan dan menyembuhkan setiap umat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan oleh karena COVID-19. Engkau Tuhan yang berperang di dalam kehidupan dan iman percaya kami untuk mengusir pandemi itu, supaya ketika kami berdoa, kami nyata bahwa di dalam mujizat-mujizat Tuhan, semuanya akan bisa kami lalui. Terima kasih Tuhan, sertai kami, keluarga kami, gereja kami, lingkungan kami, pemerintahan kami yang saat ini sedang berperang melawan COVID-19 dengan melaksanakan vaksinasi di setiap daerah. Biarlah vaksinasi itu adalah vaksinasi untuk melindungi kami secara fisik, namun yang terutama kami mau menyatakan Kristus ada dalam kehidupan kami, supaya Kristus juga, iman percaya kami, melindungi kami untuk beraktivitas memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus, sertai setiap warga Tuhan, di dalam beraktivitas, di dalam bekerja, dan juga di dalam memberantas penyakit atau pandemi COVID-19. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini, biarlah firman-Mu mengendalikan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima doa kami, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.